Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada materi yang kemarin, yaitu materi yang kedua tentang ku berbagi infak dan sedekah. Kita akan menelaah ulang tentang Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian Al-Baqarah 254 dan Al-Baqarah ayat 261. Ya, dari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 16. Sebelumnya saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Quran Al-Fajr ayat 15-16 ini menjelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia. Jadi kecenderungan manusia itu merasa dirinya mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi pada umumnya manusia itu merasa mulia manakala rezekinya sedang dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, maka mereka menganggap bahwa Allah telah menghinakan mereka. Padahal tidak demikian. Sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki kepada siapapun yang Dia sukai dan tidak disukai. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyempitkan rezeki pada siapapun yang disukai dan yang tidak disukainya. Jadi manusia cenderung merasa bahwa dirinya itu merasa mulia manakala sedang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Begitu pula ketika dia sedang dicoba oleh Allah Ta'ala dengan disempitkan rezekinya, maka merasa bahwa Allah telah menghinakannya. Padahal tidak. Selanjutnya, dalam menghadapi dua kondisi semacam itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah bersyukur. Dan jika dalam kesempitan rezeki tentunya harus bersabar dan tetap bertakwa. Selanjutnya bahwa ayat 17-18 Allah ini mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik. Ini inti dari Al-Fajr ayat 17-18. Jadi kalau 15-16 ini Allah menggambarkan bahwa manusia itu merasa mulia manakala sedang dilapangkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, dan mereka merasa dihinakan oleh Allah manakala rezekinya baru dicoba oleh Allah berupa kesempitan rezeki. Kemudian yang ayat 17-18 ini mengisyaratkan bahwa agar manusia senantiasa menyayangi dan memuliakan anak-anak yatim. Ya, itu inti dari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Selanjutnya kita telah Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Al-Baqarah ayat 254. Ya, bunyi dari Quran ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'
min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254 ini Allah menyeru kepada seluruh orang-orang yang beriman agar senantiasa menafkahkan hartanya. Jadi seruan kepada orang-orang beriman agar senantiasa menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib berupa zakat maupun sedekah yang sunnah. Dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan apapun, ya. Tinggal suatu saat dia akan dihisab. Bila banyak amal baiknya, tentunya kebaikannya akan lebih banyak, begitu sebaliknya jika sedikit timbangan amal kebaikannya, tentunya hasilnya juga sedikit. Itu inti isi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Pada Quran surat Al-Baqarah, ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ini Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilipat gandakan pahalanya sampai dengan 700 kali lipat. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi 700. Walaupun asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, keduanya menyumbangkan harta mereka ketika dalam perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar berinfak dan bersedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Jadi masing-masing baik itu dari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 ataupun Al-Fajr ayat 17-18, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 261, ini satu dengan yang lain ada keterkaitannya agar berbagi untuk berinfak maupun bersedekah. Oleh karena itu dari 3 ayat dari 2 surat ini, baik Al-Fajr maupun Al-Baqarah, ini tentunya memberikan pengetahuan banyak untuk kita, memberikan semangat motivasi kepada kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang gemar berbagi, baik itu infak maupun sedekah. Itu inti dari 2 surat baik Al-Fajr maupun Al-Baqarah. Oleh karena itu betapa pentingnya pembahasan tentang infak dan sedekah ini seolah-olah masih membutuhkan waktu banyak lagi untuk kita sharing, untuk kita belajar lebih mendalam tentang keistimewaan maupun fadilah dari infak maupun sedekah. Artinya dapat kita ambil garis bawahi bahwa sesungguhnya satu sedekah, satu infak, satu kebaikan yang kita lakukan, Allah berkenan membalas
kebaikan satu tersebut menjadi 700 kali lipat. Ini betapa murahnya Allah memberikan membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita menanam kebaikan di dunia. Demikian inti belajar kita bersama pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.